Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar baik ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah. Perkenalkan, nama saya Enda Nurhana dari Prodi PGSD kelas karyawan dengan nomor induk mahasiswa 20218105 dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan peta konsep yang berjudul struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut penjelasan mengenai peta konsep struktur dan fungsi jaringan. Pertama-tama, tumbuhan tersusun dari sel-sel yang kemudian akan membentuk jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel untuk membentuk satu kesatuan. Pembentukan awal tanaman dimulai dengan jaringan meristem. Jaringan meristem akan dikhususkan ke dalam berbagai kelompok yang disebut jaringan sederhana. Jaringan sederhana ini terdiri dari sel-sel dengan struktur yang sama seperti parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan meristem ini kemudian akan aktif membelah melalui proses mitosis. Kemampuan jaringan sel kontinu menyebabkan peningkatan sel-sel baru secara terus-menerus, sehingga sel-sel mengalami perubahan dalam sifat dan diferensiasi sel. Selain itu, konsekuensi dari pembelahan sel ini juga akan membentuk berbagai jaringan kompleks yang tidak memiliki ketidakmampuan untuk membelah diri lagi atau menjadi jaringan non-meristematik. Nah, kemudian struktur dan fungsi jaringan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu organ tumbuhan, yang kedua jaringan, dan yang ketiga kultur jaringan. Nah, bagian yang pertama adalah organ tumbuhan. Organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Bagian yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi kormus. Sifat-sifat akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau menuju ke air, meninggalkan udara dan cahaya. Akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Epidermis adalah lapisan jaringan biasanya setebal satu lapis sel saja yang menutupi permukaan organ seperti daun, batang, akar, dan bunga. Daun tumbuhan merupakan organ yang paling banyak dipelajari epidermisnya. Nah, kemudian organ tumbuhan yang berikutnya yakni batang. Pengertian batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ lain bertumpu dan tumbuh. Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan lanjutan dari batang untuk menjalankan fungsi yang lebih khusus. Batang tersusun atas epidermis, korteks, dan stele. Kemudian bagian organ tumbuhan yang terakhir yaitu daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau yang mengandung klorofil dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun tersusun atas epidermis, mesofil, dan pembuluh angkut. Mesofil adalah jaringan yang ditemukan di bagian dalam daun.
tersusun dari sel parenkim yang fotosintetik, yang juga disebut sel klorenkim. Dalam paku-pakuan dan sebagian besar tumbuhan berbunga, mesofil terdiri atas dua bagian, yaitu mengandung banyak kloroplas daripada jaringan karang atau parenkim spons. Kemudian bagian struktur kedua adalah jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel tumbuhan yang bentuk asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan muda, meristem, dan jaringan dewasa. Jaringan tersusun atas meristem, epidermis, floem, xilem, kolenkim, parenkim, dan sklerenkim. Meristem adalah jaringan pada tumbuhan berwujud sekumpulan sel-sel puncak yang aktif melakukan pembelahan sel. Jaringan ini mudah ditemukan pada bagian titik-titik tumbuh batang maupun akar. Kemudian epidermis. Epidermis adalah lapisan jaringan, biasanya setebal satu lapis sel saja yang menutupi permukaan organ seperti daun, batang, akar, dan bunga. Dan kemudian floem adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan berpembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan berbagai metabolit lainnya, dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya. Xilem merupakan salah satu dari dua kelompok utama jaringan pembuluh yang dimiliki oleh tumbuhan berpembuluh. Pembuluh xilem berfungsi menyalurkan zat bahan fotosintesis dari akar ke daun. Lalu kemudian kolenkim. Kolenkim adalah sel hidup, bentuknya sedikit memanjang dan pada umumnya memiliki dinding yang teratur penebalannya. Kolenkim hanya memiliki dinding primer, lunak, lentur, tak berlignin. Sklerenkim adalah merupakan jaringan penguat atau pelindung mekanik. Jaringan ini terdiri dari sel hidup atau sudah mati, bersifat elastis atau kenyal. Dinding sel merupakan dinding sekunder yang tersusun dari lignin yang tebal sehingga dapat membentuk noketah sederhana yang bercabang. Sel dapat berupa sel tunggal atau berkelompok. Nah, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.